Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fajar. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal ya, sebanyak 5. Berikut adalah soal-soalnya. Baiklah, untuk soal nomor 1, yang soalnya yaitu diketahui fx sama dengan mutlak dari x kurang 2 per x kurang 2. Hitung bila ada yang A, limit x menuju 2 min atau limit kiri untuk fx. B, limit x menuju 2 plus atau limit ke kanan untuk fx. Dan yang C, limit x menuju 2 untuk fx. Berikut cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita cabangkan nilai mutlaknya akan menjadi 2, yaitu ini. Nah, apabila positif, nilainya positif, maka x besar dari 0. Dan yang kedua, jika dia negatif, maka x kecil dari 0. Nah, kita kembali ke soal yang ini tadi. Kita buat ya, limit x menuju 2 min untuk fx. Nah, cara jawabnya itu kan, karena dia ke kiri, itu kan otomatis negatif. Bersifat ke kiri tadi tuh, otomatis negatif. Nah, itu kan x kecil dari 0. Maka kita buatlah fx-nya itu minus kali x kurang 2. Seperti ini. Per x kurang 2. Nah, setelah itu kita masukkan angka 2 nih ke sini. Nah, minus 2 kurang 2 per 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0. Nah, apabila dia nilainya 0 atau tidak terdefinisi, maka cara jawabnya itu kita hilangkan variabel x-nya yang 2 ini, sehingga cara penyelesaiannya minus 2 per minus 2, sehingga hasilnya itu minus kali minus 2 ya kan, per minus 2, hasilnya adalah minus 1. Itu untuk yang A. Yang B, limit x menuju 2 plus untuk fx. Nah, ini yang ditanya limit kanannya. Sama seperti yang A tadi. Itu kan ke kanan, otomatis dia positif. Sehingga x kurang 2 per x kurang 2. Lalu kita masukkan nilai ini, sehingga 2 kurang 2 per 2 kurang 2, 0, hasilnya 0 atau tidak terdefinisi. Maka kita hilangkan variabel x-nya, sama seperti yang ada tadi, sehingga hasilnya ialah minus 2 per minus 2. Itu hasilnya adalah 1. Itu untuk yang B. Untuk yang C, limit x menuju 2 untuk fx. Nah, yang ditanya adalah apakah sepihak apa tidak. Jawabannya tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena
limit X menuju 2 min untuk fx tidak sama dengan limit X menuju 2 plus atau limit kanan itu untuk fx. Dia tidak sama. Limit kiri ini kan itu hasilnya kan minus 1. Tidak sama dengan ini tadi, limit ke kanannya tadi 1. Tidak sama berarti tidak ada. Dia kalau ada apabila limit kiri dan limit kanan ini memiliki nilai dan nilainya sama, misalkan 1 dengan 1 itu sama, berarti dia ada. Ini tidak sama ya, minus 1 dengan 1 berarti tidak ada hasilnya. Itu adalah untuk jawaban nomor 1. Nah, soal untuk nomor 2 yaitu limit X menuju tak terhingga untuk X per 1 tambah X kuadrat. Berikut cara jawabannya yaitu limit X menuju tak terhingga. Nah, cara jawabnya yaitu dengan membagikan pangkat yang paling tertinggi yaitu X kuadrat, sehingga menjadi X per X kuadrat per 1 tambah 1 per X kuadrat tambah X kuadrat per X kuadrat. Selanjutnya ialah kita bagi ini hasilnya semua, sehingga limit X menuju tak terhingga X per X kuadrat akan menjadi 1 per X per ini tetap 1 per X kuadrat tambah X kuadrat per X kuadrat akan menjadi 1. Nah, jika ada X nya ini tidak merupakan angka biasa seperti 1 ini, maka hasilnya 0, bernilai 0 ya. Jadi sehingga 0 per 0 tambah 1 hasilnya 0. Itu untuk jawaban nomor 2. Baiklah, untuk soal nomor 3 yaitu tentukan fungsi turunan pertama dari fx sama dengan x tambah 1 per x kurang 1. Cara penyelesaiannya yaitu, nah, misalkan A ini sama dengan X tambah 1, sehingga kalau turunan dari A ini disebut A aksen sama dengan X tambah 1 ini turunannya ialah 1, karena dia X nya berjumlah 1 atau pangkatnya 1. Nah, untuk B ini sama dengan yang di bawah ini yaitu X kurang 1, sehingga turunan dari B adalah B aksen sama dengan 1 karena X pangkat 1. Nah, cara menyelesaikannya terdapat rumus apabila turunan pertama bertemu dengan pecahan ini. Rumusnya yaitu fx karena sama dengan y. Jadi f aksen x sama dengan a aksen b kurang a b aksen per ab kuadrat. Maaf, maksudnya b kuadrat sama dengan a aksennya mana tadi? 1 kali b nya x kurang 1
kurang A nya tadi kan X tambah 1 kali B aksennya ini 1 per B kuadrat ini X kurang 1 dikuadratkan. Nah, kita apa ya hasilnya? Di sini hasilnya X kurang 1 kurang X ku tambah 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Nah, ini kan kita kalikan ke sini sehingga menjadi X kurang 1 kurang X kurang 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Nah, kita apailah? Kita kurangkan X kurang X 0 min 1 kurang 1 jadi minus 2 per X kurang 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya hasilnya ialah minus 2 per X kurang 1 dikuadratkan. Itu adalah jawaban nomor 3. Baiklah, untuk soal nomor 4, soalnya yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin kubik x atau sin pangkat 3x. Cara penyelesaiannya ialah dengan cara yang pertama, kita pangkat 3 ini kita pindahkan ke sini. Kita ke kiri ini sehingga menjadi 3 sin A. 3 ini kita kurangkan 1 menjadi pangkat 2 X. Nah, sampai sini. Lalu kita kalikan dengan turunan dari sin X. Sehingga jawabannya ialah 3 sin kuadrat X cos X. Itu penyelesaian nomor 4. Jadi untuk soal yang kelima, soalnya ialah tentukan turunan kedua dari A, Y sama dengan sin 2X kurang 1, B, Y sama dengan 2X kurang 3 dipangkatkan 4, C, Y sama dengan X per X tambah 1, dan yang D, Y sama dengan cos kuadrat PX. Jawabannya sebagai berikut. Kita mulai dari A. A adalah soalnya Y sama dengan sin 2X kurang 1. Nah, cara jawabnya di sini misalkan A sama dengan 2X kurang 1. Nah, kita langsung ke turunannya. Caranya yaitu dengan menurunkan seperti D per DA dari si sinnya, sin A dikali dengan D per DX turunan dari A yaitu 2X kurang 1. Nah, kita turunkan semua. Turunan dari sin itu adalah cos dikali dengan turunan dari 2X kurang 1 ialah 2. Jadi dapat hasilnya itu 2 cos A, sehingga kita masukkan nilai A ini tadi sehingga hasilnya 2 cos 2X kurang 1. Nah, itu baru turunan ke pertamanya. Untuk turunan yang kedua, kita buat di sini Y aksen sama dengan 2 cos 2X kurang 1.
Baik, lanjut ke Y aksen sama dengan 2 cos 2x kurang 1. Nah, itu yang ditanyakan turunan yang kedua tadi kan. Nah, kita buat misalnya lagi kan. Misalnya A sama dengan 2x kurang 1. Sehingga bila kita ke turunan kedua, 2 kali D per dA dari dia cos A dikali dengan D per DU dx maksudnya, itu adalah dari turunan 2x kurang 1. Nah, ini sehingga 2 kali turunan dari cos ialah min sin A dikali dengan turunan dari 2x kurang 1 yaitu 2. Sehingga dihasilkan 4 kali min sin A. Kita pindahkan min ini keluar, jadi min 4 sin A. Nah, kita masukkan nilai A ini tadi 2x kurang 1, sehingga hasilnya min 4 sin 2x kurang 1. Itu adalah turunan kedua dari Y sama dengan sin 2x kurang 1. Baiklah, untuk yang B, untuk yang nomor 5 bagian B, yaitu Y sama dengan 2x kurang 3 dipangkatkan 4. Cara menjawabnya, pada turunan pertama kita buat misalkan itu adalah G sama dengan 2x kurang 3. Nah, Y aksen sama dengan atau turunan pertama dari Y itu turunan dari si G ini, yaitu D per DG dari G pangkat 4, karena ini kan merupakan dari G, termasuk kan G pangkat 4 dikali dengan turunan dari G sendiri, yaitu 2x per 3 D per dx 2x kurang 3. Nah, sama dengan turunan dari G pangkat 4 yaitu 4G pangkat 3 dikali dengan turunan dari 2x kurang 3 yaitu 2. Kita kalikan 4 kali 2 hasilnya 8 G pangkat 3. Kita masukkan nilai G ini sehingga dapat hasil 8 kali 2x kurang 3 dipangkatkan 3. Itu baru turunan pertama. Untuk turunan kedua, ya kita tulis lagi ya, aksen sama dengan 8 2x kurang 3 dipangkatkan 3. Nah, penyelesaiannya sama juga kayak turunan pertama. Kita buat misalkan itu adalah B sama dengan 2x kurang 3. Turunan dari kedua ini langsung kita jawab 8 dikali turunan dari B pangkat 3 itu tadi dengan D per DB dari B pangkat 3 dikali dengan D per DX. Itu adalah
pangkat turunan dari B sendiri, yaitu 2x kurang 3. Nah, kita turunkan 8 kali turunan dari B pangkat 3, yaitu 3B pangkat 2 dikali dengan turunan dari 2x kurang 3, 2 kalikan 8 kali 3, 24 kali 2, 48 B kuadrat. Kita masukin nilai B nih, sehingga hasilnya ialah turunan dari kedua ini 48 kali 2x kurang 3 dikuadratkan. Itu adalah turunan kedua dari Y sama dengan 2x kurang 3 dipangkatkan 4. Selanjutnya nomor 5 bagian C, tentukan turunan kedua dari Y sama dengan X per X tambah 1. Nah, cara jawabnya di sini, misalkan ya A yang di atas ini sama dengan X dan B sama dengan X tambah 1. Nah, kita ubahlah ke A aksen, itu merupakan dari turunan A, dan B aksen merupakan turunan dari B. Turunan dari A adalah 1, sedangkan turunan dari B adalah 1. Karena dia X dan X, ya. Jadi dia 1. Nah, cara untuk menentukan turunannya adalah Y aksen sama dengan A aksen B dikurang AB aksen per B kuadrat. Kita masukkan yang diketahui tadi. A aksen sama dengan 1 kali B, itu tadi, ini X tambah 1 kurang A tadi X dikali dengan B aksennya 1 per B kuadratnya X tambah 1 dikuadratkan. Nah, kita kalikan hasil-hasil yang ini, sehingga sama dengan X tambah 1 X tambah 1 dikurang X per X tambah 1 dikuadratkan. X kurang X sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 1 per X tambah 1 dikuadratkan. Ini baru turunan yang pertama. Baiklah, untuk yang turunan yang kedua, itu yang diketahui Y aksennya tadi kan, yang di C itu mendapatkan turunan pertama, yaitu 1 per X tambah 1 dikuadratkan. Nah, cara mencari turunan yang keduanya ialah dengan menurunkan penyebutnya dan mengkuadratkan penyebut di bagian bawahnya. Caranya seperti ini. D per dx turunan dari yang penyebutnya yaitu X tambah 1 dikuadratkan ya per, nah ini dikuadratkan lagi, jadi X tambah 1 dikuadratkan lagi. Nah, setelah itu turunan dari ini kan X tambah 1 dikuadratkan itu menjadi 2X tambah 1 per hasil yang X tambah 1 dikuadratkan lagi menjadi X tambah 1 dipangkat 4 kan.
Nah, karena dia sama, kita coret. Ini jadi 3 berkurang 1. Jadi turunan yang kedua hasilnya yaitu 2 per X tambah 1 dipangkat 3-kan. Itu adalah hasil turunan kedua dari X per X tambah 1. Nah, untuk yang D, yang dari nomor 5 itu, tentukan turunan kedua dari Y sama dengan cos kuadrat Px. Nah, caranya berbeda pula dengan cara yang yang A dan B tadi. Nah, kalau yang D, ini kita misalkan di sini itu A sama dengan Px. Oh, maaf, maksud saya ada Px. A sama dengan cos Px. Nah, cara menjawab dari turunan yang pertama itu adalah dengan D per dA dari A kuadrat dikali dengan turunan dari si A sendiri dengan D per dx dari cos Px. Nah, kita turunkan lah. A kuadrat diturunkan menjadi 2A dikali turunan dari cos ialah sin min sin, ya kan? Karena dia ada pi-nya, maka ditulis pi sin Px. Nah, seperti itu. Setelah itu kita keluarkan apanya? Ini masukkan nilainya, yaitu 2 cos Px dikali min sin min pi sin Px. Nah, ini kita keluarkan. Jadi min pi 2 cos Px kali sin Px. Nah, 2 cos Px dikali dengan sin Px ini bisa lebih sederhanakan lagi, sehingga hasilnya ialah min pi kali sin 2Px. Itu adalah turunan yang pertama. Demikian pembahasan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas dalam menyampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.